Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta Matsama MTS Sholihiyah tahun pelajaran 2020-2021. Sebelumnya marilah kita mengucapkan rasa syukur karena pada hari ini kita masih bisa mengikuti kegiatan Matsama online ini. Salawat salam semoga selalu tercurahkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya. Semoga kita selalu mendapatkan syafaat dari beliau. Yang terhormat Kepala MTS Sholihiyah Bapak Ihsan ST, yang saya hormati seluruh Dewan Guru di MTS Sholihiyah, tidak lupa yang selalu saya sayangi, saya banggakan anak-anakku peserta Matsama di MTS Sholihiyah. Anak-anakku, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang penumbuhan budi pekerti. Kenapa kita perlu menumbuhkan budi pekerti yang berkarakter? Tentu ada yang melatar belakangi hal tersebut. Seharusnya pendidikan di Indonesia ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan bangsa, membentuk watak serta peradaban bangsa, mengembangkan potensi peserta didik seutuhnya. Namun pada kenyataannya kondisi yang terjadi adalah cenderung berorientasi pada pendidikan berbasis hard skill dan kurang mengembangkan kemampuan soft skill. Artinya apa? Hanya mengembangkan pada keterampilan saja, tetapi sikap, tingkah laku, cara berpikir siswa kurang diperhatikan, sehingga peserta didik memiliki kompetensi yang baik ini hanya dilihat adalah nilai ulangan ujian yang tinggi, bukan dari sikapnya saja. Itu yang terjadi, sehingga pada realitas yang terjadi adalah degradasi moral anak bangsa atau pelajar. Banyak terjadi tawuran, seperti contoh yang terjadi pada tahun 2012 silam, 2010, 2011 ini terjadi banyak sekali tawuran. Bahkan ada kalangan pelajar yang menggunakan narkoba. Ini sangat memprihatinkan. Ada pula kalangan pelajar yang terlibat tindakan asusila. Kemudian ada membuli, sering terjadi itu. Atau mungkin kita pernah melihat, atau jangan-jangan kita pernah melakukan. Nah, ini adalah suatu hal yang sangat memprihatinkan. Untuk itu butuh solusi jitu. Apa solusinya? Solusinya adalah di sekolah atau di MTS Sholihiyah ini digalakkan kegiatan penumbuhan budi pekerti yang berkarakter. Nah, dalam hal ini yang paling berperan di kelas adalah wali kelas, ya, karena wali kelas adalah jabatan strategis yang menggantikan kepala sekolah di kelas atau melaksanakan tugas kepala sekolah di kelas, sehingga wali kelas inilah yang dapat menanamkan pendidikan berkarakter kepada peserta didiknya. Demikian tadi latar belakang dan permasalahan yang terjadi di lingkungan kita atau di bangsa Indonesia ini berkaitan dengan budi pekerti anak-anak bangsa. Lalu bagaimana cara mengatasi hal-hal tersebut? Nah, maka tadi sudah saya sampaikan sekilas, sebagai guru atau terutama wali kelas sangat berperan untuk menumbuhkan budi pekerti peserta didik di kelasnya. Untuk itu, wali kelas bisa membuat yang namanya program kelas berkarakter. Dengan adanya program kelas berkarakter ini, maka sekolah atau MTS Sholihiyah akan menjadi madrasah yang berkarakter tentunya.
Untuk merencanakan program tersebut, maka harus mengacu pada 18 nilai pendidikan karakter. Nah, pelaksanaannya ini nanti pembudayaan kegiatan-kegiatan yang mengandung nilai-nilai ke-18 pendidikan karakter tersebut. Ya, sehingga kalau sudah dilaksanakan maka dapat dilihat kegiatannya, dilihat data yang menunjukkan perubahan tingkah laku yang tentunya lebih berkarakter. Nah, perencanaan tersebut bisa dibuat semacam ini, tidak harus seperti ini, nanti bisa dikembangkan kembali. Misalnya ini ada kegiatan hari Senin sampai Sabtu ya, ada kegiatan upacara bendera, ini karakter kebangsaannya, ada sholat duha karakter keagamaan, kuliah subuh, renungan, pengembangan diri mata pelajaran atau kegiatan tutor sebaya, ini karakter sosial. Kemudian ada kunjungan perpustakaan, ini karakter membaca atau budaya literasi. Kemudian ada pengembangan diri mata pelajaran atau tutor sebaya yang juga dilaksanakan hari Kamis. Kemudian ada sholawat nariyah karakter keagamaan, religi. Kemudian ada tadarus tahlil, bisa pula ada senam kesegaran jasmani ya. Kemudian ada bisa pula bersih lingkungan di hari Sabtu itu, mungkin kurang kelihatan ya, bersih lingkungan misalnya seperti itu. Nah, pelaksanaan dari rencana yang sudah disusun tadi, wali kelas bisa mendampingi, mengawasi anak-anaknya atau siswanya di dalam kegiatan-kegiatan kelas berkarakter. Kalau nilai religius misalnya membaca saltu tadi, jadi setiap pagi membaca saltu Asmaul Husna, kemudian dilanjut surat-surat pendek setiap pagi. Kemudian dilanjut bisa pula sholat duha yang sudah dilaksanakan setiap pukul 9 sebelum istirahat ini setiap hari Senin. Istirahat pertama bisa dilanjut sampai hari Sabtu juga bisa. Kemudian membenariah ya, bisa setiap hari Kamis atau seketika nanti ada kegiatan mujahadah. Kemudian bisa pula dilaksanakan kuliah subuh. Ini untuk meningkatkan keterampilan khotibah ya, dilaksanakan misalnya hari Selasa atau di hari-hari yang lain, tidak harus pagi, bisa pula sore ya. Ini untuk nilai religiusnya. Kemudian ada pula ditambah dengan tadarus atau tahlil yang bisa dilaksanakan setiap hari. Kalau sudah pada tahun kemarin dilaksanakan setiap hari Senin itu ada tahlil, kemudian Selasa ada baca surat Yasin, ada kemudian Rabu baca surat Al-Waqiah, dan Kamis membaca surat Al-Mulk ya. Atau mungkin bisa pula hari Seninnya surat Yasin, Selasa kemudian ada surat Al-Waqiah, Rabu Al-Mulk, dan Kamisnya tahlil. Itu juga bisa. Itu nilai karakter religius yang ditingkatkan agar budi pekerti bisa lebih berkarakter. Saya lanjutkan untuk yang kedua, mengembangkan atau meningkatkan nilai karakter gemar membaca. Nah, ini bisa mengoptimalkan pojok baca. Jadi di kelas bisa dibuat pojok baca, disediakan buku-buku yang berguna untuk anak-anak ya, biasanya buku umum atau buku bacaan, dongeng, novel ya, tidak hanya buku pelajaran saja. Kalau buku pelajaran malah biasanya dibawa pulang anak ya. Kemudian ada kunjungan perpustakaan. Nah, untuk kunjungan ini tidak harus hari Rabu, bisa setiap hari, cuma agar untuk pendampingan ini ya, untuk pendampingan wali kelas bisa hari Rabunya ya. Untuk yang hari lain anak-anak bisa ke perpustakaan sendiri, tidak harus didampingi wali kelasnya. Kemudian bisa memanfaatkan papan pajang atau papan pengumuman di kelas yang ditempel informasi-informasi penting, hasil belajar anak, hasil karya anak, agar dibaca oleh teman-teman dan bisa memberikan informasi-informasi yang berguna sehingga siswa ini akhirnya gemar membaca.
Kemudian yang ketiga, untuk meningkatkan budi pekerti karakter kejujuran. Nah, ini bisa dengan mengelola dan memanfaatkan koperasi jujur. Jadi di kelas bisa diadakan koperasi jujur ya. Koperasi jujur itu koperasi yang seperti swalayan begitu. Artinya anak-anak melayani sendiri, membeli, menaruh uang sendiri di kotak. Kalau butuh pengembalian berarti mengambil uang sendiri. Disinilah butuh kejujuran yang tinggi, sebab kalau anak itu tidak jujur, nanti anak itu bisa melakukan hal yang kurang terpuji, mungkin mengambil sesuatu tanpa mencatat ya, mengambil pengembalian yang berlebih ya, seperti itu. Kemudian nilai karakter peduli sosial ini bisa dengan adanya Jumat amal ya. Di setiap hari Jumat pengurus OSIS bisa menarik uang amal seikhlasnya dari teman-teman setiap kelasnya, atau di kelas itu didampingi wali kelasnya, bendahara menarik Jumat amal, kemudian baru diserahkan kepada pengurus OSISnya. Bisa pula untuk meningkatkan karakter peduli sosial ini dengan adanya kegiatan renungan, misalnya dilaksanakan setiap hari Selasa misalnya siang hari. Nah, di dalam renungan itu tentu ditayangkan, diberikan materi-materi tentang kejadian di lingkungan sekitar kita, tentang kerusakan alam ya, tentang orang yang kurang mampu. Nah, seperti itu bisa disampaikan mereka, atau tentang korban-korban COVID-19, sehingga anak-anak itu setelah melihat atau menerima materi itu mereka jadi peduli terhadap sesama. Saya lanjutkan nilai karakter yang kelima, yaitu peduli lingkungan. Nah, kegiatan apa yang bisa didampingi atau dilaksanakan di kelas, yaitu bisa dengan bersih lingkungan. Misalnya setiap hari Sabtu siang misalnya kita bisa membersihkan lingkungan sekitar, tidak hanya kelas kita sendiri tapi di luar ya, agar menumbuhkan karakter peduli lingkungan. Bisa pula dengan merawat taman kelas. Nah, ini di depan setiap kelas dibuat taman kelas agar lebih asri. Nah, disinilah tanggung jawab merawat adalah anak-anak dari kelas ya, tersebut yang di depannya ada tamannya, dan perlu didampingi, diarahkan oleh wali kelasnya. Yang keenam, nilai karakter kepemimpinan. Nah, untuk menumbuhkannya bisa dengan adanya kegiatan membuka dan menutup setiap pelajaran secara bergantian, agar anak-anak ini setiap anak punya kesempatan untuk memimpin teman-teman sekelas, minimal memimpin pelajaran saat membuka dan menutupnya. Ada pula kegiatan tutor sebaya. Tutor sebaya ini adalah siswa yang punya kemampuan lebih di bidang tertentu, misalnya pandai matematika, mereka bisa mengajari teman sekelasnya untuk menjadi tutor sebaya atau guru sebaya gitu ya. Kemudian ada kegiatan memimpin tahlil ya. Ini bisa dipilih dari siswa untuk memimpin kegiatan tadarus atau tahlilnya ya, tidak harus dari Bapak Ibu guru. Kemudian yang ketujuh, nilai karakter cinta tanah air, bisa menjadi petugas upacara secara bergantian. Kemudian nilai karakter disiplin, harus datang disiplin setiap pagi pukul 6:30, kemudian mengisi daftar hadir secara mandiri seperti itu, untuk meningkatkan nilai karakter kedisiplinan. Dan tentu disiplin untuk mematuhi semua tata tertib yang ada di MTS Sholihiyah. Ya, di situ tata tertib biasanya sudah ditempel di kelas masing-masing ya. Dan untuk tata tertib lain secara detail nanti bisa kalian lihat di buku panduan Matsama. Di situ ada tata tertib yang sudah dijelaskan secara detail, kemudian larangan, kemudian ada sanksi-sanksinya juga ada di situ. Ada poin jika melakukan pelanggaran, kalian bisa baca di situ agar nanti kalian bisa berdisiplin mentaati tata tertib yang ada di MTS Sholihiyah. Nah, kegiatan-kegiatan itu nanti bisa dievaluasi oleh wali kelas, sudah dilaksanakan apa belum, maka harus didata, atau mungkin dilihat dari kegiatan itu melalui daftar hadir kegiatan,
bisa pula hal-hal yang lain ya. Nah, setelah dilaksanakan semua kegiatan berkarakter tadi, maka hasil yang diharapkan dari program kelas berkarakter itu adalah muncul budaya dan sikap berkarakter dalam diri setiap peserta didik. Untuk selanjutnya, tanpa didampingi wali kelas, tanpa disuruh orang tua, guru, peserta didik atau anak ini dengan sendirinya, dengan mandiri, dengan rela hati melakukan setiap kegiatan tindakan yang tentunya berkarakter, berbudi pekerti yang berkarakter. Nah, ini contoh-contoh data yang bisa ditaruh di kelas agar anak ini mau melakukan kegiatan berkarakter. Misalnya ada klasemen siswa berkarakter, diadakan klasemen siapa yang paling karakter bisa ranking 1 di atas, dan seterusnya. Nah, bisa didata seperti itu. Nah, ini contoh lain agar anak itu tertib, tempat duduknya bisa dibuat denah ruang ya. Kemudian agar anak itu lebih semangat, bisa dibuat daftar cita-cita sesuai cita-citanya. Kalau anak pengen jadi dai, anak itu bisa dipajang fotonya seperti dai. Kalau ada yang ingin jadi dokter, nah itu ada dipasang fotonya seperti dokter. Polisi ada, nah, atau mungkin atlet voli juga ada, pemain sepak bola justru bisa dipasang itu, biar anak-anak termotivasi untuk semangat belajar demi meraih cita-citanya nanti. Nah, demikian materi penumbuhan budi pekerti yang berkarakter di MTS Sholiah ini. Mudah-mudahan kalian dapat mengikutinya dengan baik. Mohon maaf jika dalam penyampaian banyak kesalahan dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.